Terus mengisi DRH dapat dilakukan mulai tanggal 18 Januari 2022 sampai dengan 24 Januari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin ingin kembali berbagi kabar gembira atau informasi yang ditunggu-tunggu, yaitu pemberkasan P3K Guru tahap 2 teman-teman ya, yang alhamdulillah sudah resmi dirilis. Dan kabar baiknya juga, di video kali ini admin akan juga menginformasikan mengenai kemudahan yang diberikan dalam pengurusan dokumen-dokumen yang akan diurus atau diupload di SSC ASN. Jadi buat rekan-rekan yang lulus di seleksi tahap 2, silahkan disimak videonya hingga akhir. Jangan di skip agar tidak salah memahami informasi yang admin sampaikan. Dan terkhusus buat rekan-rekan yang baru saja menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar rekan-rekan tidak ketinggalan dengan informasi terupdate dari channel ini. Jika sudah, admin ucapkan terima kasih. Dan jika ada suara-suara berisik, abaikan saja. Oke, kita lanjut ke informasi intinya, teman-teman ya. Nah, di sini admin mendapatkan informasi resmi dari salah satu kabupaten, teman-teman ya. Di sini website resminya, teman-teman ya. Pemerintah Kabupaten Sleman. Dan dimana kita lihat di sini informasinya 13 Januari 2022. Dan di sini hasil seleksi kompetensi P3K Guru tahap 2 Pemkab Sleman formasi tahun 2021. Bahkan ini sudah dikunjungi 33 kali. Nah, di sini kita cek bersama-sama teman-teman ya, terkhusus buat rekan-rekan yang dari Kabupaten Sleman. Kita tinggal unduh pengumuman selengkapnya di sini. Nah, ini dia tampilannya. Pengumuman nomor 810 garis miring 0105 tentang hasil seleksi kompetensi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K Guru tahap 2 Pemerintah Kabupaten Sleman formasi tahun 2021. Nah, di sini kembali diuraikan teman-teman ya, hasil seleksi kompetensi guru beserta dengan kode-kodenya, maksud atau arti dari kode. Jadi P1 memenuhi nilai ambang batas kategori 1, P2 adalah yang memenuhi ambang batas kategori 2. Terus yang PH peserta tidak hadir, TMS 1 pelamar P3K Guru yang tidak memenuhi syarat TMS pada seleksi kompetensi 2, TMS 2 pelamar P3K Guru yang tidak memenuhi syarat sebagai peserta P3K Guru. Nah, kita lanjut saja. Nah, di bagian di sini di poin kedua, peserta yang dinyatakan lulus seleksi kompetensi P3K Guru P1L, P2L, P3L. Peserta yang dinyatakan lulus seleksi kompetensi diwajibkan mengupload berkas melalui yaitu sscasn.bkn.go.id. Yang pertama, mengisi daftar riwayat hidup. Mengisi daftar riwayat hidup melalui sscasn.bkn.go.id dengan menggunakan akun masing-masing, teman-teman ya. Terus mengisi DRH dapat dilakukan mulai tanggal 18 Januari 2022 sampai dengan 24 Januari. Jadi waktunya itu untuk Kabupaten Sleman cuma 1 minggu, yang dimulai pada tanggal 18 Januari. Ini kalau tidak salah hari Selasa depan, teman-teman ya. Selasa pekan depan. Itu waktunya cuma sampai 24 Januari 2022. Mencetak daftar riwayat hidup atau DRH. Peserta mencetak DRH perorangan dan DRH kemudian ditandatangani dan di-scan menjadi satu halaman untuk di-upload dengan dokumen pendukung atau dokumen-dokumen lainnya. Nah, kita cek dokumen pendukungnya nanti. Nah, upload daftar riwayat hidup dan dokumen pendukung. Peserta mengupload DRH dan dokumen sebagai berikut. Yang pertama, pas foto terbaru pakaian formal dengan latar belakang berwarna merah. Laki-laki menggunakan jas hitam, kemeja putih, berdasi panjang warna hitam. Terus yang perempuan, jas hitam, kemeja putih tanpa dasi, terus jilbab hitam bagi yang berjilbab.
Ijazah asli yang digunakan sebagai dasar melamar jabatan. Jadi ijazah asli yang teman-teman gunakan ya pada saat mendaftar. Terus daftar riwayat hidup atau DRH yang telah ditandatangani oleh yang bersangkutan dan bermaterai 10.000. Surat pernyataan 5 poin yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan bermaterai 10.000 juga. Terus di sini surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK yang diterbitkan oleh kepolisian resort kabupaten atau kota yang masih berlaku. Kolom keperluannya diisi dengan pemberkasan P3K atau syarat pemberkasan P3K. Jadi jika teman-teman mengurus SKCK dan khusus untuk Kabupaten Sleman itu di kolom keperluannya bisa diisi dengan pemberkasan P3K atau syarat pemberkasan P3K. Terus ada surat keterangan sehat jasmani dan rohani asli dan surat keterangan tidak mengkonsumsi atau menggunakan narkoba atau disingkat dengan nafsa asli juga. Bagi peserta yang berdomisili di daerah istimewa Yogyakarta, surat keterangan sehat jasmani dan rohani serta surat keterangan tidak mengkonsumsi atau menggunakan nafsa wajib dari dokter RSUD Sleman atau RSUD Prambanan. Nah, ini ada 2 rumah sakit umum daerah yang disebutkan khusus yang ada di Yogyakarta, daerah istimewa Yogyakarta. Terus dalam penerbitan surat keterangan pada bulan Januari 2022, kolom keperluan diisi pemberkasan P3K atau syarat pemberkasan P3K. Jadi sama dengan pada saat mengurus SKCK untuk kolom keperluannya. Terus bagi peserta yang tidak berdomisili di daerah istimewa Yogyakarta, surat keterangan sehat jasmani dan rohani serta surat keterangan tidak mengkonsumsi atau menggunakan nafsa disarankan dari dokter RSUD Sleman atau RSUD Prambanan atau rumah sakit pemerintah setempat. Jadi ada 3 pilihan ya yang di luar daerah istimewa Yogyakarta. Jadi isinya juga sama di kolom keperluan, yaitu pemberkasan P3K atau syarat pemberkasan P3K. Bagi peserta yang akan melaksanakan uji kesehatan jasmani dan rohani serta uji bebas nafsa di RSUD Sleman dapat melakukan pendaftaran melalui laman. Nah, ini ada linknya teman-teman ya. Alhamdulillah, ini ada kemudahan buat rekan-rekan yang ingin mengurus di RSUD Sleman. Jadi rekan-rekan itu sudah bisa mendaftar teman-teman ya, agar tidak terjadi antrian begitu. Jadi ini alhamdulillah diberikan kemudahan. Terus bagi peserta yang akan melaksanakan uji kesehatan jasmani dan rohani serta uji bebas nafsa di RSUD Prambanan, nah ini juga bisa mendaftar melalui link ini teman-teman ya. Jadi silahkan di screenshot linknya buat rekan-rekan yang di Kabupaten Sleman. Terus laman bit.ly/KP4 underline atau apa garis apa ini namanya teman-teman ya, P3K Guru tahap 2 terdiri scan kartu keluarga ya. Jadi scan kartu keluarga ukuran maksimal 500 KB, scan akta nikah wajib bagi yang sudah menikah maksimal 500 KB. Ingat teman-teman ya, ini ada tulisan wajib bagi yang sudah menikah. Jadi untuk akta nikah ini wajib buat rekan-rekan yang sudah berkeluarga, maksimal 500 KB. Scan akta lahir anak yang belum menikah dan atau belum bekerja. Jika anak lebih dari 1, silahkan dijadikan 1 file ukuran maksimal 2 MB PDF. Jika anaknya lebih dari 1 teman-teman ya. Jadi jadikan 1 file saja dokumen akta lahir anak tersebut yang pasti belum menikah atau belum bekerja. Terus scan surat keterangan sekolah atau kuliah jika anak lebih dari 1. Silahkan dijadikan 1 file. Jadi sama teman-teman ya. Ini di scan juga surat keterangan sekolah atau kuliahnya. Nah, di sini teman-teman ya, ada penjelasan pemberkasan. Pelaksanaan penjelasan pemberkasan bagi peserta seleksi P3K Guru tahap 2 Pemerintah Kabupaten Sleman yang dinyatakan lulus
lulus seleksi akhir dilaksanakan pada hari Senin. Nah, ini hari Senin 17 Januari, teman-teman ya. Jam sesuai jadwal sebagaimana lampiran pengumuman ini. Jadi, kebetulan kita belum unduh. Tempatnya di ruang rapat 5 lantai 3 Badan Kepegawaian Negara. Nah, jadi hari Senin depan itu rekan-rekan yang di Kabupaten Sleman sudah bisa melakukan sosialisasi begitu, teman-teman ya, tentang pemberkasan ini supaya tidak ada kekeliruan. Peserta yang dinyatakan lulus seleksi dengan ini dan ingin mengundurkan diri, peserta melakukan upload surat pernyataan mengundurkan diri di laman SSCASN. Terus di sini sudah tidak ada yang begitu penting, teman-teman ya. Ini Sleman 13 Januari 2022. Jadi memang sangat-sangat baru, yaitu kemarin, teman-teman ya. Nah, ini peserta-peserta yang lulus. Nah, kita cek saja di bagian lampiran. Nah, ini lampiran peserta-peserta yang dinyatakan lulus. Jadi inilah peserta-peserta yang dinyatakan lulus. Ada 184 peserta, teman-teman ya. Ini tak yang di tahap 2. Jadi inilah informasi yang dapat admin bagikan di video kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.